apa betul kalau Syekh Abdul Gharib itu merupakan cucu daripada Sunan Kudus? Sunan Gresik. Oh, masih ada hubungannya juga. Iya. Dan kepada siapa Anda pertama kali belajar? Saya pertama kali belajar pada Mbah Kaji Abdul Gharib. Oh, bersama beliau ya? Iya. Banyak amalan apa? Namun dia selalu mencintai Allah dan Rasul. Masya Allah. Ngajagaan ieu makam ulah nuntut nanaon, ulah menta nanaon. Tugasna ngajagaan ieu makam da kudu dibejaan. Amun dek ziarah mah sok we mangga. Ingetkeun maneh kana maot. Nya makam ieu makam Raden teangan we boga imah nu ageng teu. Nggak ada, Ki. Manehna teu mikirkeun dunia. Nabi juga rumahnya juga seperti itu, Ki. Rasulullah Teu boga nanaon, Pak. nggak punya, Ki. Tah eta teu mikirkeun dunia. Tapi bangsa maneh Iya. ngadep ka Kidul, mawa kembang 7 rupa, mawa cai kelapa, mawa kepala kebo, Kepala kebo, Ki. di alung ka laut. Masya Allah. Salah teu. Iya, Ki. Akhirna minta ka saha? Ka Kidul ka Gusti Allah. Sekidul itu. Tah, eta. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Masya Allah. Tadi Anda ini membacakan kalamullah, firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah. Apa betul? Saya sedang mengaji. Oh, Anda sedang mengaji. Masya Allah. Apakah saya mengganggu aktivitas atau kegiatan Anda? Sejak tadi Anda sampai sini. Lama di sini. Anda sudah lama di sini. Masya Allah. Apakah Anda memiliki hubungan dengan makam Syekh Abdul Gharib? Iya. Saya berasal dari Kudus. Ya, betul. Ulama dari sana. Masya Allah. Saya pengikut. Oh, Anda pengikutnya. Masya Allah. Anda bisa ceritakan tidak bagaimana sosok daripada Syekh Abdul Gharib? Beliau orang yang sangat berwibawa, Sangat berwibawa. guru yang baik, Guru yang baik, Masya Allah. penuh dengan ajaran-ajaran beliau yang Masya Allah. sangat berguna bagi kami. Banyak rakyat yang berbondong-bondong kepada beliau Oh, untuk banyak. diajarkan, Masya Allah. termasuk saya. Termasuk Anda sendiri. Jadi banyak juga dari golongan jin yang belajar kepada Syekh Abdul Gharib. Nah, Termasuk Anda. Masya Allah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. apa maksud kedatangan Anda ke sini? Ya, saya memang datang ke tempat ini tidak lain tidak bukan memang ingin mengungkap siapa sesosok Syekh Abdul Gharib, terutama
ketika beliau menyebarkan ajaran Islam di tempat ini, di daerah Cibeas. Anda ikut dengan Syekh Abdul Gharib sejak dari Kudus atau memang sejak Syekh Abdul Gharib itu tiba di tempat ini? Sejak dari Kudus. Oh, jadi Anda ikut dari Kudus? Iya. Masya Allah. Berarti Anda sudah cukup lama juga ya? Tapi apa betul kalau Syekh Abdul Gharib itu merupakan cucu daripada Sunan Kudus? Sunan Gresik. Oh, masih ada hubungannya juga Iya. dengan para sunan? Kudus. Masya Allah. Jadi banyak para wali di tanah Jawa ini memang mereka merupakan satu keturunan, satu silsilah, satu keluarga besar. Iya, Betul. begitulah. Dan Anda sendiri sebelum mengikuti Syekh Abdul Gharib, apakah Anda juga berjumpa dengan kakek beliau yang bernama Sunan Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus? Pernah Masya Allah. berjumpa dengan beliau. Berarti Anda sudah cukup lama juga ya mengenal Islam, belajar Islam. Iya. Iya. Dan kepada siapa Anda pertama kali belajar? Saya pertama kali belajar pada Mbah Kaji Abdul Gharib. Oh, bersama beliau ya? Iya. Masya Allah. Pada saat penyerangan Walanda. Masya Allah. Orang-orang Belanda maksudnya? Iya. Jadi mereka sudah masuk ke tanah Jawa ini Sudah. dari pesisir utara. Saat itu kami sedang melakukan penyebaran Islam di tanah Barat. Masya Allah. Jadi kondisi situasi pada masa itu memang begitu kacau ya. Situasi politik lah begitu. Begitulah. Iya, terutama dengan kedatangan kaum-kaum penjajah. Iya. Dan tentu saja mereka juga memiliki misi keagamaan. Iya. Dan Syekh Abdul Gharib lantas pergi ke arah selatan, ke tempat ini, ke arah barat. Begitulah. Masya Allah. Dengan membawa serta keluarganya, anak istrinya. Ya, iya. Apakah beliau juga punya keluarga di tanah ini? Tentu punya. Ada ya? Dari dia sendiri atau dari pihak istri yang berasal dari Jawa Barat? Dari pihak istri. Masya Allah. Ya Allah. Saya boleh tahu nama Anda? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Anda tidak mau diketahui? Saya tidak punya banyak amalan. Saya tidak punya banyak zikir. Saya tidak punya banyak amalan apapun. Namun saya mencintai Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Dan dengan kehadiran para peziarah yang datang ke tempat ini, apakah Anda merasa terganggu? Tentu tidak. Tidak ya? Saya biarkan dengan cara mereka. Oh, seperti itu. Selama mereka tidak menyimpang dari ajaran Rasul. Oh, selama mereka tidak menyelewengkan ajaran Nabi. Nah, bagi mereka yang datang ke sini, misalnya yang melenceng niat atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar tidak dari akan bisa kembali lagi. tidak ada yang bisa. Artinya pernah ada orang yang disesatkan. Itu karena apa itu? Karena Di hatinya tidak ada keimanan yang utuh. Masya Allah. Jadi kita di sini juga harus
harus memiliki adab, memiliki akhlak di tempat ini, seperti itu. Dan apa yang Anda lakukan terhadap orang-orang yang mencoba menyelewengkan makna atau keagungan dari berziarah? Hanya bisa mendoakan pada mereka. Mendoakan kepada mereka agar mereka diberikan kesadaran seperti itu. Anda sendiri setuju nggak sih kalau ada orang datang ke makam, dia minta kekayaan, minta jabatan, dan lain sebagainya? Itu hak mereka. Itu hak mereka ya. Namun Hmm. Allah melarang itu semua. Oh, Allah melarang itu semua. Masya Allah. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, begitu. Ada di dalam surah Al-Insyirah. Masya Allah. Ada berapa makhluk sih di atas sana itu yang tinggal bersamaan? Tidak sedikit. Kenapa? Tidak sedikit. Tidak sedikit, banyak berarti. Apa yang mereka lakukan di atas sana? Sama seperti saya. Sama seperti Anda, mengaji, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti betul kalau Syekh Abdul Gharib dulunya itu memang dia seorang ahli tasawuf. Iya. Mempelajari ilmu ma'rifatullah. Hakikat syariat. Seperti itu. Ilmu-ilmu hikmah tentang kehidupan. Masya Allah. Dan menurut Anda sendiri sih, apa sih yang dimaksud dengan makrifat itu? Ilmu makrifat, Anda tahu? Anda sudah menjawabnya. Kenapa? Anda sudah mengatakannya. Oh, mengenal Allah ya. Mengenal jati diri manusia. Ki, sini Ki, ikut ngobrol Ki. Hah? Ya kan saya nggak ngeliat nih Ki. Seperti Biarkan itu. saya melanjutkan ngaji saya. Anda masih ingin mengaji? Iya. Masya Allah. Anda ingin kembali ke tempat Anda? Mengaji, sholawat, Berbanyaklah mengaji sholawat dan juga beribadah yang lain. beribadah kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang ingin Anda sampaikan? Atau ada sebuah nasihat yang Anda yang bisa berikan kepada kami yang hadir di sini? Cukuplah Anda saja yang menasihati mereka. Lalu? Saya akan pergi Oh, Anda akan pergi? dari raga ini. Seperti itu. Oke. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya? Ngapain itu? Iya, terus nggak masuk makhluknya, nggak jadi deh. Di situ nggak jadi. Nggak masuk makhluknya. Susah masuknya. Ya, sahabat syiar, memang tadi terjadi dialog dengan makhluk yang ada di lokasi ini ya. Dia bercerita sedikit tentang sosok Syekh Abdul Gharib yang ternyata memang hampir sama dengan yang dikatakan dengan Aki, bahwasanya Syekh Abdul Gharib itu memang seorang yang mendalami ilmu tasawuf, seorang sufi yang mempelajari tentang ma'rifatullah, mengenalkan diri, jati diri terhadap Sang Pencipta, yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita lihat sih memang penyebaran Islam di tanah Jawa ini banyak didominasi bagi kaum sufi, ajaran-ajaran tasawuf
ajaran-ajaran yang menitik beratkan kepada kebersihan hati, tazkiyatun nafs, yang merupakan satu kerangka dakwah yang dilakukan oleh para sunan, para penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Makanya dengan teknik-teknik tasawuf, dengan teknik-teknik pendekatan dari hati ke hatilah yang menjadikan masyarakat yang tinggal di seputaran Pulau Jawa ini pada akhirnya mereka tertarik. Karena apa? Karena ketinggian akhlak budi pekerti dari para wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa ini. Ini satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya hakikatnya dalam berdakwah itu akhlakul karimah yang harus kita kedepankan. Ya, bukan berbicara tentang sebuah perselisihan, sebuah perbedaan, tetapi bagaimana kita bisa merajut kebersamaan, merajut persamaan tujuan, ganggu aja, saya jadi lupa lagi anak-anak ngomong. Pokok begitulah, udah. Aki, iya. Pokok intinya memang begitu sistem dakwah yang kita harus ini, kata bil hikmah wa mau'izatul hasanah, dengan suri tauladan, akhlakul karimah, dengan mengedepankan adab-adab, sehingga apa yang kita dakwahi, apa yang kita ajarkan, apa yang kita nasehatin, orang pun enak dengernya gitu loh, sehingga mereka mau mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan. Walaupun sudah tua, kalau omongan kita itu mengena di hatinya, maka orang tua itu pun akan mengikuti kita. Walaupun keluar dari seorang anak muda yang ganteng, yang kasep. Ya. Jadi, bukan sombong Ki, saya ini sedang memuji ciptaan Allah Ki. Untung hujan turunnya cairnya dong. Iya. Turunnya kaki, parebut dah. Makanya saya sangat bersyukur Ki, Allah menurunkan hujan itu air. Untuk cairnya dong. Iya, kalau aki yang turun, waduh, kiamat ini Ki. Ada yang ngewe hujan kaki di itu. Orang pulang dari Surabaya Ki. Jadi ini memang sangat tinggi sekali ya Ki, thariqah dakwah para wali ini, masya Allah Ki. Yang mana tempo we para wali boga teu imahna nu ararageung. Aya eueuh. Contoh we ieu. Syekh Abdul Ghaib punya rumah istana nggak? Boga teu? Nggak ada ya. Tanya. Nggak ada Ki, dia nggak punya istana Ki. Manehna mah mikirkeun bangsa maneh bisi henteu kasesat. Kumaha jadi muslim nu sajati anu nyembahna ka Gusti Allah. Nah, itu mikirkeun dunia. Bangsa maneh mah teu pika ayeuna anu dipikirkeun eta we. Dunia deui. Mawa sapu nyere. Mawa kembang 7 rupa. Mungkin biar wangi kali Ki. Nggak apa-apa Ki kalau buat wangi-wangian Ki. Wangi-wangian teu nanaon, tapi tujuanana sesat. Salah teu Jang? Iya, kalau tujuannya menyimpang ya salah Ki. Makam Raden teangan we boga imah nu ageng teu. Nggak ada Ki. Manehan teu mikirkeun dunia. Nabi juga rumahnya juga seperti itu Ki. Rasulullah Teu boga nanaon pan? nggak punya Ki. Eta teu mikirkeun dunia. Tapi bangsa maneh Terus bangsa Jang. maneh. Bangsa aki nu banyak nu nyesatkeun. Bangsa kuring. Bangsa aki Banyak ngasesatkeun bangsa maneh. nah gitu. Tapi bangsa maneh geus disesatkeun kangeunahan. Jadi nu salah bangsa saha? Dua-duana. Lain aki. Lain juga lain kuring. Nah, ujang maneh teu. Tapi bangsa udang. Aki juga ente sesat. Bangsa aki nu loba nyesatkeun. Si kehet. Tugasna nu hiji nyesatkeun, nu hiji disesatkeun. Klop. Cocok. Berarti nanti tinggal akhirnya di mana tuh berdua tuh Ki? Asup ka neraka we.
Berdua Ki. Duaan. Dua-duaan ya. Masya Allah, na'udzubillah Ki ya. Jangan sampai kita menjadi golongan ahlu neraka Ki. Padahal ge di liang lahat nu dibawa eta kemauan naon deui? Amal baik dan amal Buruk. dua itu Ki ya. Masya Tapi Allah. da eueuh sieun nya. Hmm? Amun geus kasesat teh bangsa maneh Iya. kangenahan. Karena bangsa Aki itu tipu dayanya tuh licik sekali Ki. Harus kudu bisa yang kumahan teu ka disesatkeun. Tah ieu tah iman maneh. Berarti harus jaga Laga Iman. iman. perkuat Ilmu dan perbanyak amal tetap di nggak modal ayah Ki. Masya Allah Ki, ini banyak hikmahnya sekali Ki, terutama dalam penyebaran Islam nih Ki. Masya Allah ya, kita banyak yang nggak tahu Ki. Karena apa ya, kalau saya lihat gitu dari perjalanan hidup saya gitu, saya pernah datang ke makam para wali, ke makam para sunan, itu banyak juga makam-makam mereka disesatkan dan disalahgunakan itu Ki. Banyak yang begitu Ki. campur dengan nasi kehet. Aduh, apa-apa kuburan, apa-apa kuburan. Tah eta umpaminya ka kuburan ieu mawa cai Hmm. balik ke imah akhirnya jadi sukses. Hmm. Ujung-ujungnya naon? Nah, Sukanana mau babaturan deui ka dieu biar sukses. biar sukses tuh di makam itu tuh. Kayak mana sukses mau cai Benghar. beunghar. Beunghar deui hiji, sukan mawa deui terus we. Benghar. Jadi yang ngasih kebengharan itu siapa Ki? Makam itu berarti ya. Dianggapnya sebagai Tah, yang memberikan kekayaan itu. eta Padahal, ulana si kehet. aduh. Tapi memang bisa Ki, bangsa Aki itu memberikan kekayaan kepada bangsa manusia Ki. Dan teu bisa, Hmm. tapi disesatkeun anak. Hmm. Aya 1000 cara tah. Umpami ieu nya jangnya, umpami ieu. Saha ieu? Ah eta we nya, man nya. Ah, nya. Herman, oke Umpami Ki. ieu mah Herman ieu. Ah, cocok Ki. Ayeuna hirupna keur kieu ieu. Kenaon Herman Ki? Teu beunghar. Balangsak. Sur, ah eta balangsak nya. Nah, Manehna boga bisnis ieu. Nya, ah. bisnis naon teh? Tahu. Eta we tahu, nah, bisnis tahu. Tah. Ka dieu tah. Mau cai Hmm. dibisikan ku si kehet. Hmm. Mana usahana yang berkah. Ayam beunghar. Nyieun tahuna dicampur pakai eta. Hmm. Eta teh naon? Teu nyaho tah. Hmm. Naon namina? Ken neangan heula. Hmm. Pona mah eta we. Tahuna awet tah, ngeunah tah. Tali pocong. Nya. Make eta tali pocong, Hmm. tanah kuburan. Hmm. Ada juga cara dalam Ki. Tah, eta Terus akhirna maju sukses. usahana Benghar. beunghar. Akhirna ngiblatna ka saha? Ka makam teu? Iya Ki. Isukan ka dieu deui. Hmm. Masya Allah. Nu nyeun sukses kan maneh sorangan. Iya. Bisikan hungkul. Kumaha nek Padahal sebenarnya dengan usaha dia yang rajin, yang tekun, kesuksesan itu bisa diraih dan dicapai ya Ki. Tanpa harus ke kehet, minta ke setan atau jin. Jadi sebenarnya semua kembali kepada niat kita sih ya. Upaya yang kita lakukan harus maksimal, harus semangat, rajin dan lain sebagainya Ki. ieu mah contoh we nya. Contoh deui ieu. Bangsa maneh nu beuki masang eta DDSB. nya. Ah. Masang pertama teu meunang. Untuk ka mana-mana tah manehna. Masang kadua teu meunang. Engke dibejaan ku baturanana. Maneh ka ditu tuh. Yang ka mana? Aya Ki. Ulah jauh-jauh. Ini flu Ki. Empluk. Terus yang kedua temenang. Tah. Nu katilu
aya babaturan bejaan. Tuh, mana kan itu tuh. Ka makam. Kata tangkalan. Tatangkalan. Masya Allah. Mawa endog, mawa kalapa. Nya. Mana yang ke didinya. Kayak amun aya cek ieu mah ilham cenah. Nomorna ieu pasang. Kebetulan we nyajang. Beunang. Akhirna naon eta jami? Gelo teu. Gelo teu. Menang sakali, beak 10 kali, balangsak. Masya Allah Ki. Alhamdulillah ini banyak sekali hikmah yang kita ambil Ki ya. Pada penelusuran kita di makam. Ngajagaan ieu makam, ulah nuntut nanaon. Ulah menta nanaon. Tugasna ngajagaan ieu makam, da kudu dibejaan. Amun dek ziarah mah sok we mangga. Ingetkeun maneh kana maot. Nya ulah ngajiarah tapi bari minta. Henteu nginget ka maot. Ingetna minta ka harta. Insyaallah. Iya, ternyata harus selalu dijaga Ki ya. Kunci nu pertama mah eta jang niat we. Niat tujuan hirup maneh kumaha. Lek buruk, lek alus. Jadi kalau kita misalnya ziarah dengan tulus, dengan mengikuti cara-cara yang memang dibenarkan gitu, itu dengan sendirinya itu hidup kita bisa lebih baik gitu Ki. Tah, eta Tanpa harus minta Ki. tanpa harus minta ka makam. Itu minta ka makam ge beunghar amun dibere ku Gusti Allah. Tanpa minta ka si kidul. Cikidul. Ki, Cikidul emang Islam Ki? Cek saha? Ada yang ngomong seperti itu Ki. Ieu na tah. Geus diputer. Geus dingieun gelo. Ieu nya jang. Umpami si kidul Islam. Nek naon maneh disembah-sembah. Kudu mah ngabejaan. Si kidul anu nyembah ka si kidul dateng. Punten Kanjeng Ratu. Nya. Si kidul kudu ngomong, "Heh, maneh minta ka Gusti Allah ulah ka aing." Nah, gitu. Tah eta. Ieu mah tenang. Mawa ieu. Bah. Eta Islam. Bukan Ki. Aya nu minta ka aki. Tajong we ku aki mah. Oh gitu Ki, tajong Ki. Masya Allah. Aki mah teu bisa merena naon nya. Betul Ki. Amun cik kidul Islam ulah nyesatkeun bangsa maneh. Kudu ngomong atuh. Nek naon maneh ka dieu? Urang mah jin. Itu menang naon? Tuh minta ka Gusti Allah bari usaha. Minta ka urang. Tah, amun Islam mah Begitu di ya. mana henteu. Iya. Ngadep ka si kidul, mawa kembang 7 rupa, mawa cai kalapa, mawa kapala kebo. Kepala kebo Ki. Di alung ka laut. Masya Allah. Salah teu. Iya Ki. Akhirna minta ka saha? Kasih kidul ka Gusti Allah. Cikidul itu Ki. Tah, eta Aki juga nggak bisa ngasih. Kalau saya minta sesuatu, Aki nggak bisa ngasih. ulah minta. Henteu nya jang. Teu minta nagaruting pan teu. Enggak, itu mah udah lewat Ki. Enggak, kayak misalnya contoh saya minta informasi gitu Ki, boleh nggak itu Ki? Informasi mah teu naon. Oh, tenan naon. Informasi. Iya, informasi. Aya nu bener, aya nu henteu. Tinggal ujang we kumaha Nah, iya Ki. Saya juga nggak semua informasi yang Aki berikan saya telan mentah-mentah sampai perut kembung Ki. Eta Saya pasti timbang-timbang dulu, mana nih yang baik, mana yang benar, mana yang nggak benar. Yang nggak benar mah saya tinggalin tetap walaupun Aki yang ngomong. Aki ngomong aya nu teu bener ujang. Nggak ada sih Ki, Aya alhamdulillah. mah hampura nya. Oh ya nggak ada sih Ki, alhamdulillah Ki. Salah engke. Iya. Pertanggungjawaban Aki engke di Nah itu harus kita pahami dan juga harus kita sadari gitu Ki. Oke Ki, kalau gitu kita udah cukup lah liputan di tempat ini Ki. Karena memang banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa kita ambil Ki. Ujang. Enggak itu nya. Kagak lungung. Oh, Oh. iraha. Isukan Ki. Isukan. Hampurannya. Kenapa Ki? Ya hujan teu eureun-eureun. Ya nggak apa-apa, Allah yang menurunkan hujan Ki. Jadi ujang, tapi ngeunah di dia jang.
Oh, nggak hujan. Alhamdulillah ada solusi yang Allah berikan. Alhamdulillah. Tapi nanti di Galunggung gimana Ki kalau hujan petir Ki? Ulah Aki minta nak ka Gusti Allah. Braja Dharma itu kan dewa petir katanya Ki. Guru Aki itu. Oke, kompromi heureunya. Ya Aki bilangin jangan main-main petir. Ulah main petir. Beres engke we Jang. Ya, saya juga berdoa kepada Allah agar nggak terjadi kejadian-kejadian alam yang memang mengganggu kedamaian Itu manusia. Jang, amun deka tempat eta ujang ngomong heula ka Gusti Allah. Jang Doa. keur ka Bromo henteu. Untuk ngomong kita ngajagaan. Akhirnya Semeru meletus. Ya kan saya juga nggak tahu Semeru bakalan meletus Ki. Kamari keur ka Banyuwangi nya. Ujang teu minta deui ka Gusti Allah. Akhirnya si Raung mencelebung. Kan saya juga nggak tahu Gunung Raung bakal meletus Ki. Ayeuna ujang geus nyaho ngomong ka Gusti Allah. Dijagaan ta Galunggung. Biar nggak Ulah pundung. gitu. Masya Allah. Dan isuk teh ngeunah. Gitu ya. Masya Allah. Aki bari belajar deui nya. Buat apa itu Ki? Jaga-jaga we. Jaga-jaga dari? Cikidul. Ya, masih takut. Kritikin dikit. Teu getek Jang. Oke deh Ki, gitu aja Ki. Iya. Kita closing. Nya, Ah. akuranya kasadayana. Iya. Jang. Saha nu ngajagaan ieu? Kang Asep Kang Saifuddin. Asep Saifuddin. Asepnya. Mm-mm. Kasep jalminanya. Oh, Kasep Ki. Jang. Nah, Kasep Ya. dijagaan. Dia makan. Ulah nuntut nanaon. Dunia mah ulah dikejar, moal beak. Tapi ka iraha ge moal beak dunia mah. Jagaan, amun asup aya nu sesat, tugas maneh. Tugas Ingatkeun. maneh anu ngaluruskeun. Bejaan ulah minta nanaon kana ieu makan, amun hayang ziarah mah teu nanaon, tapi ulah minta nanaon. Eta we, Masya Allah. sing rukun, sing akur kana dulur. Ulah mikirkeun golongan. Mikirkeun golongan eta engke maneh maot moal leumpang sorangan. Moal salat sorangan, moal mandi sorangan. Ya Jang, Iya betul Ki. amun geus maot mah mandi di mandian. Insya Allah. Pokona mah kudu eling ayeuna mah. Ka Gusti Allah. Ulah mikirkeun nanaon. Jang, Hadir. ngajauh wae. Aki teu minum ti tadi Jang. Ya nanti kalau udah keluar Aki minum air hujan nggak apa-apa. Ya Ki, gitu aja Ki ya. Geus, Udah gitu aja Ki. hampurannya kasadayana. Ya. Neng, Loh kok Neng? balik Neng. Aya. Yang geulis. Siapa itu Neng Gelis? Kos eta anu di Jogja nya. Siapa? Tah, eta. Oh anak kecil. Neng, Bukan murid Ki. geus Jang. Oke. Hampurannya kasadayana. Oke Ki. Hati-hati di jalan Ki, jangan lupa baca doa. Leres Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah akhir dari perjalanan saya di tempat ini, tepatnya di makam Syekh Abdul Gorib. Ya, mudah-mudahan tayangan ini bisa membawa manfaat. Dan sebelum saya closing, saya pengen minta Kang Asep, boleh di sini temenin saya? Ya, Kang Asep. Tadi kan Kang Asep udah ya sedikit banyaknya menyimak, mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu. Kira-kira ada pelajaran atau hal-hal yang menambah wawasan Kang Asep nggak kira-kira gitu?
Alhamdulillah setelah tadi teman-teman banyak sekali masukan, terutama tentang silsilah atau sejarah mengenai kedatangan Syekh Haji Abdul Gharib ke sini. Terutama banyak para penjarah yang nanya ini dari Kanara dan aliran apa seperti yang tadi ditanya, tapi saya tidak bisa menjawab karena saya itu seperti yang Aki dia tadi bilang, saya mah tetap lurus, gak berbelok ke arah kanan dan kirinya. Iya, tetap fokus ke depan aja ya. Tidak bisa mengolah menegas karena semua juga baik. Masuk tadi juga nyimak bahwa emang alhamdulillah ternyata Syekh Abdul Gharib punya ahli tasawuf. Iya, ahli tasawuf dia. Saya juga bisa kata-kata jadi alhamdulillah masukan, dan dari apa yang saya simak tadi juga tentang petuah tentang saya sebagai perawat di sini ini benar-benar harus bisa meyakinkan kepada penziarah ya bahwa memang di sini niatnya memang harus niat lurus, jangan sampai menyimpang ya. Dari betul. apa yang tadi niatin dari awal. Dan ini kan ada musola masjid gitu loh. Jadi kalau ini sekedar masukan dari saya. Jadi ketika ada seorang peziarah gitu, mungkin dia memang punya niat tertentu lah gitu. Dia pengen hidupnya lebih baik. Ya dia bisa melakukan ziarah di dalam tafakur, ingat kematian, ingat akhirat dan lain sebagainya. Itu kan termasuk dari ibadah yang kita lakukan, karena ziarah itu merupakan ibadah. Nah setelah itu kan di sini ada masjid. Nah dari sini kita minta langsung kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berziarah di sini Allah bukakan apa hajatnya dia, Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan dia. Mintanya di masjid, karena masjid adalah rumah Allah, tempat kita meminta gitu. Itu bisa disinkronkan gitu loh. Sedangkan makam ini sebagai tempat pembersihan hati lah. Kita mengingat kita nggak fana, nggak abadi, kita bakal juga wafat, meninggal, dan kita lihat kehidupan akhirat seperti apa, dan hajat itu disampaikan ketika di musola. Udah kita minta, ya Allah dengan ziarah ini misalnya permudahlah urusanku, perkuat kedudukanku, atau lancarkan rezeki, mintanya di masjid sebagai tempat ibadah dan rumah Allah masjid itu. Gitu. Sedangkan makam-makam kadang banyak dihinggapi oleh salah gunakan begitu. Makanya mungkin bisa disinkronkan. Makanya ada makam, ada masjid itu bisa disinkronkan. Jangan sampai menjadikan makam sebagai tempat meminta gitu. Tempat pelarian dari persoalan-persoalan kehidupan yang sempit gitu. Alhamdulillah kalau gitu Kang Asep ya. Ya mudah-mudahan saya juga berharap ada kebaikan lah yang kita bisa ambil. Ada sedikit wawasan atau ilmu yang bisa semakin kuatlah keimanan kita kepada Allah, khususnya kepada para ahli waris, para keturunan, nasab daripada Syekh Abdul Gharib, agar senantiasa menjaga dan melestarikan ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan, khususnya tentang jati diri kita sebagai hamba Allah dan juga Allah sebagai Sang Khalik, pencipta alam semesta gitu. Baiklah sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan tayangan ini dapat membawa manfaat khususnya buat saya pribadi dan juga kru dari Syiar Dalam Gelap, dan mudah-mudahan kebaikan ini menjadi satu inspirasi bagi kita bahwasanya hidup kita harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Iya. Dan terakhir, tetap pesan saya untuk selalu jaga iman, ilmu, dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di tempat yang baik, di tempat yang sama-sama kita idamkan, yaitu Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.